lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang usaha dan energi. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu tentang energi. Nah, energi itu ada beberapa macam. Yang akan kita bahas sebelumnya itu adalah yang pertama, energi potensial. Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Energi potensial itu memiliki rumus MGH. M-nya itu adalah massa, G-nya itu adalah gravitasi, H-nya itu adalah ketinggian. Jadi, kalau energi potensial itu ciri-cirinya bendanya itu memiliki ketinggian. Nah, misalkan kita contohkan di sini ada lantai atau dasar misalkan, kemudian ada bola. Bola ini memiliki berat 1 kilo. Kemudian dia dijatuhkan pada ketinggian 5 meter. Nah, ini kita bisa hitung energi potensialnya dengan cara EP sama dengan MGH. Masanya adalah 1 kilo, gravitasi itu selalu 10 meter per second kuadrat. Hanya itu adalah ketinggiannya berarti 5 meter. Maka EP-nya itu adalah 50 joule. Untuk satuan energi sendiri itu nanti adalah joule. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya energi kinetik. Energi kinetik. Rumusnya itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, rumusnya cukup berbeda ya. Jadi kalau di sini V-nya itu adalah kecepatan. Satuannya adalah meter per second. Misalkan di sini ada sebuah lintasan, kemudian ada benda, beratnya adalah 1 kilo, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, di sini kita bisa hitung energi kinetiknya menggunakan rumus setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikali masanya adalah 1 kilo, kecepatannya adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga nanti bisa didapatkan 50 joule juga, nilainya sama. Kemudian yang ketiga ada yang namanya energi pegas atau energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini memiliki rumus setengah K dikali delta X kuadrat. Ini adalah rumusnya. Oke. Nah, kita jabarkan satu persatu pengertiannya. Jadi, K itu merupakan konstanta dari pegasnya. Konstanta pegas. Kemudian kalau delta X itu adalah pertambahan panjang. Nah, misalkan di sini ada sebuah pegas, kemudian digantung sebuah benda, gitu ya. Jadi ini adalah konstanta pegasnya, adalah konstantanya, misalkan 100 Newton per meter. Kemudian di sini ada berat W. Jadi karena bendanya memiliki massa berarti dia memiliki berat. Kemudian ketika digantung ternyata terjadi pertambahan panjang pegas. Nah, inilah yang dinamakan delta X. Jadi dari awal sampai ini ada perubahan. Nah, ini adalah delta X nih. Ya, paham ya berarti ya. Delta X-nya kita anggap misalkan 10 cm. Nah, ini kita harus jadikan meter dulu. Berarti dibagi 100, berarti 0,1 meter. Kalau misalkan kita disuruh untuk menghitung energi potensial pegasnya, maka EPP sama dengan setengah, K-nya berapa tadi? 100, delta X-nya adalah 0,1 kuadrat. 10 pangkat min 1 kita kuadratkan. Menjadi setengah dikali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 2. Ini berarti hilang, maka nanti didapatkan EP-nya adalah 0,5 joule. Sampai situ paham ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang usaha. Usaha
simbolnya adalah W besar. Nah, usaha ini memiliki beberapa rumus. Yang pertama, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nanti kita bisa jabarkan, berarti EK2 dikurangi dengan EK1. Misalkan, sebuah benda berada dalam keadaan diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan sekian. Berapa usahanya? Nah, itu kita menggunakan W sama dengan perubahan energi kinetik atau delta EK. Kemudian, kalau misalkan rumus kedua itu adalah W sama dengan perubahan energi potensial. Kalau energi potensial itu dibalik, menjadi EP1 dikurangi EP2. Misalkan sebuah bola dilemparkan atau dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Berapa usaha yang ditempuh bola ketika berada pada ketinggian 2 meter dari lantai? Nah, itu kita menggunakan usaha sama dengan delta EP. Kemudian, rumus yang ketiga, W sama dengan jumlah gaya dikali S. F-nya itu adalah gaya, S-nya itu adalah perpindahan atau jarak. Perpindahan atau jarak, satuannya adalah meter. Kemudian kita contohkan, misalkan ada sebuah benda kemudian ditarik oleh gaya F sebesar 10 Newton dan dia mengalami perpindahan sejauh misalkan 2 meter, maka berapa usahanya? Berarti kita tinggal hitung F dikali S. F-nya adalah 10, S-nya adalah 2, berarti 20 Joule. Nah, untuk rumus berikutnya itu usaha dengan menggunakan gaya, kan ada bermacam-macam, salah satunya adalah gaya gesek. Nah, misalkan terhadap gaya gesek nih, berarti nanti W gaya gesek, kita menggunakan gaya gesek karena gaya gesek itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya sebuah benda ditarik oleh gaya, kemudian dia itu punya gaya gesek yang arahnya berlawanan, seperti ini. Jadi nanti kita simbolkan atau kita tuliskan rumusnya menjadi min gaya gesek dikali S. Nah, kurang lebih seperti itu.